Oke, semuanya teman-teman Badai TV, namanya Badai TV Kak. Iya. Badai TV. Jadi hari ini saya dengan sangat bangga sekali, senang sekali saya bisa ketemu dengan living legend dari komposer rohani Indonesia. Wah, ini saya udah dengerin kasetnya beliau ini jujur aja dari SD Kak. Wow. Betul. Karena kakakku yang almarhum yang nomor 2 itu sangat suka Kak Robert sama Kak Lea. Kasetnya aku lupa bawa, di rumah masih aku simpan. Jadi teman-teman Badai TV, inilah Robert and Lea. Gimana Kak kabarnya Kak Robert, Kak Lea? Baik sekali, terima kasih Baik, ya. sudah diundang di Badai TV. Wah, ini aku juga terima kasih banyak gitu. Aku sebenarnya mendengarkan lagu-lagunya Kak Robert sama Kak Lea ini, lagunya tuh everlasting tuh Kak. Maksudnya dari nggak banyak lagu gereja yang bisa gitu. Ya kan. Sebenarnya resepnya apa sih Kak Robert? Mungkin Kak Robert mungkin bisa di-share siapa yang bikin lagu dan liriknya. Oke, begini dulu ya. Sebenarnya istri saya ini Lea ini yang sudah lebih dulu menciptakan lagu, yang dulu pernah bikin lagu untuk Andi Mary Matalata. Oh, jadi di sekuler duluan? Sekuler dulu sebenarnya. Luar biasa. Banyak yang nggak tahu ini. Waktu dulu tahun berapa? Tahun 83. Judulnya apa tuh Kak Lea? Hari-hari. Di albumnya Andi Meriam tuh yang Hasratku. Yang sama Yopi Hitam. Oke. Apa Wills Mantra? Yopi Hitam kayaknya. Yopi Hitam ya. Itu karena dulu saya dekat dengan Bang Elva. Oke. Bang Elva suka garap ini karena dia waktu itu diminta lagu nggak ada. Saya kamu bisa bikin lagu katanya. Iya, deketan aja Kak. Bisa bikin lagu katanya. Ya coba-cobalah gitu. Jadi saya usia umur 19 tahun, kira-kira tahun 84 gitu, saya bikin lagu hari-hari. Masuk. Masih inget nggak Kak Lea refnya? Hari ini merupakan suatu misteri. Mungkin esok. Jadi ada tuh kalau di YouTube saya lihat. YouTube masih ada. YouTube masih ada ya? Masih ada di album Hasratku itu. Itu bagi saya berkesan sekali. Bikin satu lagu tapi dinyanyikan Andi Mary Matalata. Iya, waktu itu sangat istilahnya top ya waktu itu ya, penyanyi wanita populer juga. Saya kira mungkin perjalanan musiknya juga ya. Saya dari tahun 79 saya ikut Lori Organ juara 1. Terus dari gitu pernah ikut bintang TV, bintang radio zaman Libels. Saya ikut trio. Itu juara harapan satu. Yang juara satunya trio Libels. Libels. Wow. Nah, itu luar biasa. Terus ikut lagi karena saya punya teman yang Santoso Gondowijoyo bikin lagu Aku Melangkah Lagi. Melangkah lagi. Ya, itu saya bikin sampelnya sebelum jatuh ke Vina Panduwinata. Sampel musiknya? Sampel lagunya. Saya suruh nyanyi yang dikirim Jepang. Jadi demonya kalian. Luar biasa. Yang jadi juri Mbak Widya. Widya Kristianti ya. Ini yang lebih cocok yang nyanyiin sampelnya nih. Tapi saya kan masih muda belia gitu loh. Kata dia. Luar biasa. Jadi gitulah perjalanan saya sebenarnya. Saya di sekuler dulu. Sama Mas Tama mainannya, terus ikut mereka main di bandnya Bang Elva gitu loh. Wow, jadi teman-teman Badai TV ini rupanya Kak Lea ini nih duluan mengawali semua dari dunia sekuler dulu. Jadi banyak orang yang menyangka bahwa Kak Lea ujuk-ujuk langsung jadi melayani di gereja gitu. Saya dulu malah tukang demonstrator organ di Yamaha. Elektron ya Kak? Elektron. Jadi mana-mana saya demo gitu loh, jualan organ gitu loh. Keren. Kak Robert gimana tuh? Jadi kalau saya sih banyak penelaah musik ya. Saya menelaah musik dari tahun 70-an. Karena saya dulu juga seorang disc jockey. Lalu kemudian DJ. Saya juga suka pendengar DJ waktu zaman disco inilah yang scratch, masih scratch. Enggak belum. Belum. Dulu zaman disco yang keliling, yang main dari tempat ke tempat lain. Jadi masih zaman kuno lah itulah. Zaman kuda. Kuda gigit besi begitu. Nah, saya memang suka musik dari dulu, dan saya mendengar dan saya menelaah dan sebagainya. Saya juga punya vokal grup. Waktu vokal grup kami
adu waktu itu yang juara tuh itu sejak yang Kaihatu. Chris Kaihatu dia kan Chris juga Kaihatu, pernah di gereja vokal grup gereja, dia juara, kami keberapa begitu. Lupa waktu itu dan begitulah background musik. Kemudian saya pergi ke Kanada karena sekolah dan kuliah lalu kemudian tinggal di sana. Dan dari sana itu ya saya mulai menulis lagu rohani. Lagu rohani tahun 83 itu. 83 ya. 83. Mungkin buat yang sekuler nggak terlalu tahu, tetapi buat yang Kristen yang rohani itu tahu karena lagu Di Hadapan Hadiratmu itu. Di hadapan hadiratmu ya. Ya Bapa. Ya, itu saya yang bikinnya itu. Jadi terus ketemu tahun 86. Pacaran tahun 88 kami menikah. Karena saya tuh dikasih tahu ada satu teman bilang, kamu nggak pernah tahu ya katanya, kan karena dulu saya suka rekaman di Atlantic Records ya. Cari lagu terjemahan, terus dia bilang, kamu nggak tahu ada satu worship leader dari Kanada bisa medley katanya, kalau WL tuh medley 30 lagu, gimana caranya? Gimana caranya ya itu ya? Coba saya kenalin sama orang yang kayak gitu, kata dia bilang, ini lagunya bagus loh, kata dia bilang gitu. Oh ternyata lagu Di Hadapan Hadiratmu. Jadi akhirnya waktu Kak Robert datang ke Jakarta, ya udah saya rekam deh lagunya, boleh nggak? Saya bilang gitu. Jadi proses kenalannya di situ. Terus kayak gitu saya bilang, kamu nyanyi ya katanya. Nah dia apa boleh buat, dia kan main gitar, dia nyanyi gitu. Ya udah akhirnya. Jadi saya pelonco dia. Berarti yang satu keyboardis, yang satu pemain gitar. Betul. Saya lebih banyak di lirik sih. Baik di kata-kata, penulisan lirik ya Kak. Penulisan lirik. Kalau dia karena memang dia pemain keyboard, melodius ya, dan keyboard kan lebih luas ya. Betul, range-nya lebih luas dibandingkan gitar, walaupun gitar juga nggak kalah bagusnya gitu. Tapi itu jadi sehingga banyak melodi itu dari dia dulu. Wow, luar biasa gitu ini. Jadinya. Mungkin pernah diceritain nggak sih Kak ini nggak pernah, ini fresh. Belum pernah. Jadi aku nggak ada yang mau gali. Aku baru tahu loh bahwa jadi teman-teman Badai TV ini luar biasa loh ya. Jadi yang suka menikmati lagu-lagunya Kak Robert Makalea, ini awalnya mereka justru mengawali dari dunia sekuler. Jadi memang sudah diberkati dulu tuh ya di dunia sekuler dengan karya-karyanya gitu. Dunia sekuler ya. Terus apa Kak yang membuat khususnya Kak Robert gitu ya waktu berangkat ke Kanada, itu apa yang mendasari Kak Robert untuk bisa tiba-tiba bikin lagu rohani? Ya karena kan saya dulu suka di vokal grup ya, musik, jadi udah dalam hidup saya juga gitu ya. Kami juga punya grup di Jakarta sama anak-anak muda main-main gitu. Jadi pada waktu saya berangkat ke Kanada untuk kuliah dan tinggal di sana, musik ya nggak pernah lepas lah, tidak pernah lepas. Saya main walaupun mungkin secara tidak profesional dalam arti kata main di klub atau di mana, itu tidak, sambil kuliah. Nah pada waktu suatu ketika saya bertemu, nah itu adalah conversion saya untuk menjadi sungguh-sungguh anak Tuhan begitu. Lalu kemudian saya mulai terbeban dengan pelayanan misi. Pelayanan misi. Waktu itu saya pergi ke negeri Belanda, saya ketemu dengan pelayanan sama Erwin Badudu di sana, Chris Manusama di sana, lalu ketemu dengan Pastor Jeffrey Rahman, Jose Carroll, semuanya di sana sama-sama begitu. Jadi akhirnya di situ makin tergali, lalu mulai bikin lagunya mulai lebih banyak begitu. Pernah juga ya di Belanda bikin lagu. Ya di Belanda ya bikin lagu juga dengan anak-anak Delft di sana. Nah sampai tahun 86 ke Jakarta ketemu, lalu bina hubungan tahun 88 kami menikah. Nah di dalam persiapan menikah itu kami banyak bikin lagu. Oh jadi sudah berkolaborasi. Betul. Collab saya pertama adalah dengan sampai akhirnya seperti kalau tahu lagu Datang ke Hadirat Tuhan, terus dengan Kau yang terindah. Itu pada saat pacaran atau? Ya pada saat pacaran. Ya lalu kemudian pas waktu menikah. Iya betul. Terus kemudian tahun 90 ya kita diminta untuk bikin album.
Nah, waktu itulah Di Bawah Kepak Sayapmu muncul. Yang album Yesus Sahabatku. Yesus Sahabatku. Aku punya tuh kasetnya. Iya. Masih gendong sih. Benar. Iya. Oh, itu Raguel. Raguel itu. Itu di tangga apa tuh, Kak? Tangga rumah teman. Tangga rumah teman tuh. Bukan rumah kita. Dan juga bukan di studio, itu bukan rumah teman. Natural banget fotonya ya waktu itu ya. Iya, natural gitu ya, betul. Oke. Nah, waktu itu yang mengagetkan adalah kita terus terang kaget. Nggak pede lah. Kita nggak pede, kita nggak merasa bahwa ini. Kita cuma bikin lagu aja, nggak pedenya. Dan saya ingat waktu itu masuk lagu tangga nada di gitu? Koran. Biasa kan suka tiap hari. Ini ya, apa namanya? Ya, koran Suara Pembaruan atau Kompas gitu ya. Kompas atau Sinar Harapan. Sinar Harapan. Iya. Masuk urutan ketiga, kaget gitu, ketiga atau keempat. Karena gitu. kan masuk pentas musik. Ya, karena kan pentas musik zaman dulu itu. RCTI itu loh. RCTI. Oke. Zaman dulu. Jadi produsernya bilang iseng-iseng lah masukin. Dia bilang, nah kita kan nggak biasa tuh, jadinya masukin. Lalu kemudian orang suka. Iya, betul. Aturan diputar cuma sekali, 2 kali, ternyata putar terus, rerun terus begitu. Jadinya ya disitulah akhirnya masuk. Tapi memang Kak, album itu ya, Yesus Sahabatku itu itu kan 1990 ya kalau nggak salah ya. 90. Itu aku baru lulus SD. Kakakku yang tadi nomor 2 itu almarhum, itu dia beli kaset itu barengan sama kasetnya Paniko. Oh iya. Insinyur Niko waktu itu kan. Itu diputer setiap hari di rumah. Jadi aku mulai mencintai lagu rohani itu sebenarnya di dalam kaset ya. Itu awalnya justru dengerin albumnya Kak Robert sama Kak Lea. Ini lagu satu album ini enak-enak banget gitu. Terus kakakku kan juga ikut persekutuan kampus gitu kan. Nah, itu sering dibawain juga. Jadi luar biasa ya. Nah, terus Kak Robert sama Kak Lea rekaman zaman dulu tuh kayak gimana sih? Ini menarik. Waktu kita bikin Di Bawah Kepak Sayapmu, tahu nggak yang ininya? Yang operatornya. Itu operator dangdut. Jadi yang tadi yang lagu apa? Lalebay itu ya. Tik-tak ya. Itu gimana tuh Kak prosesnya tuh Kak? Itu prosesnya luar biasa itu, karena bikin aransemen sendiri. Amel udah gede, terus nyanyi sendiri, terus pokoknya semua serba sendiri. Sebenarnya proses dasarnya adalah kita ini rindu untuk anak kita bisa karena kan tahu bahwa dari kandungan itu kan sudah bisa mengerti. Jadi kami ngajarin lagu-lagu sekuler, lagu apa, tapi yang rohani ini nggak ada nih yang untuk anak-anak gitu. Jadi pada waktu itu asal itulah. Dan saya bilang kok di Amerika, di Barat tuh ada lagu-lagu banyak lagu. Iya, betul. Seperti kayak Twinkle Twinkle Little Star ini dan sebagainya. Jadi akhirnya itu yang membuat kami saya mulai menggali firman Tuhan, lalu dia bikin melodi, lalu satu lagu jadi, 2 lagu, ketiga, 4, 5, terus sampai jadi semua. Jadi misalnya kayak lagu Ku Bersyukur Pada Tuhan, bicara tentang 2 mata indah, hidung, mulut dan telinga, dan jari-jari lentik dan sebagainya. Jadi menggambarkan doa ya. Ini anak kami akan seperti ini. Pada waktu kan dia hamil. Jadi saya nggak pernah tahu kepada Tuhan. Dengan kolaborasi sama kakak saya. Tapi permasalahannya adalah orang nggak suka waktu itu lagu itu, nggak menarik lah. Belum apresiasi. Mungkin bukan nggak suka kali Kak. Belum siap kali. Belum siap kali ya. Belum sampai ke situ. Waktu yang album Yesus Sahabatku aja banyak pendeta-pendeta bilang itu album pengantar tidur. Itu mereka bilang. Karena kan itu pergerakan lagu rohani yang baru kan, maksudnya. Ada pertentangan nggak Kak pada saat itu? Ada banyak. Sebenarnya kayak kata-kata lagu Di Bawah Kepak, khususnya ke saya ya, karena memang saya menulis kata-kata kan Di Bawah Kepak Sayapmu itu tidak ada ayat firman Tuhannya. Lalu mereka mau menseminarkan lagu itu. Mau digali ya? Mau diekspos karena lagu ini sudah terekspos secara nasional. Jadi mereka harus mengekspos secara nasional. Saya pikir-pikir emang sesat apa gue gitu loh maksudnya. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Jadi itu kan pencipta-pencipta yang lalu ya. Yang zaman-zaman yang dulu rohani banget gitu. Tapi juga ada hamba Tuhan. Pendeta gitu. Yang mereka semua padahal orang deket-deket kami gitu. Tapi mereka menseminarkan gitu loh. Saya
nggak. Iya. Saya nggak ngerti apa motivasinya, apa ini kita juga nggak ngerti. Tapi akhirnya lenyap aja tuh. Jadi ya ikut berlalu aja gitu ya. Tapi ya harus diakui lagu-lagu Kak Robert Makalea ini tetap dipakai gereja sampai saat ini kan. Aku aja sebagai pemain musik gereja aja, lagu Dibawa ke Pak Sayapmu itu kalau generasi yang udah tante-tante, ibu-ibu gitu pasti bawain itu. Tapi anak-anak muda juga kalau di aransemen lagi seru. Seru memang. Seru banget bisa gitu. bagi-bagi suara, bisa pecah suara. Saya di YouTube tuh kemarin Erwin Badudu mau bikin untuk kompetisi choir ya, dengan memakai salah satunya lagu Dibawa Pak Sayapmu. Mereka mau bikin yang apa sih, bersaudara 9 tuh loh, Erwin Badudu 9 ya. Bagus sih. Artinya jadi akhirnya album itu pertama keluar dengan baik lah ya. Baik, karena orang sudah mulai haus melihat lagu rohani. Waktu itu kan waktu kami keluar kan ini lagu pop apa lagu apa? Betul. Pop dikasih ayat gitu. Ini sebenarnya jadi satu perbincangan juga di generasiku pada saat itu karena Kak Robert Makalea ini lagu-lagunya memang aransemennya kan kontemporer ya, dan lebih hitungannya popnya lebih pop progresif gitu. Ada pergerakan dinamis di chordnya, terus sound aransemennya juga buatku ya pada saat itu 90s banget gitu. Iya kan? Wah luar biasa. Nah, albumnya Kak Robert Makalea ini selama dibuat itu penjualan paling tinggi tuh di album mana? Album yang pertama. Album pertama dan album Deeper in Love. Deeper in Love ya. Deeper in Love. Itu yang paling tinggi tuh Kak. Paling tinggi. Okay. Karena kalau Deeper in Love tuh sampai ke luar negeri ya. Sampai ke luar negeri artinya lagunya itu sendiri banyak diminati oleh, karena pada waktu itu kami merilisnya itu pertama kali di Yerusalem pada waktu kami melayani di Convocation di pertemuan pendoa-pendoa syafaat seluruh dunia. Jadi waktu itu ada sekitar 120 negara. Nah, kami nyanyikan lagu itu di situ dirilis. Jadi CD-nya dibawa juga ke sana. Dibawa juga. Dan mereka lagu intimacy yang mereka bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Iya. Dari situ. Betul. Di tahun-tahun itu memang pergerakan KKR kan lagi gila-gilanya tuh Kak ya. Lagi panas-panasnya tuh. Aku juga tahun-tahun 95 sampai 98 tuh happy banget kalau ikut KKR gitu kan. Dan itu kan benar-benar anak-anak muda pada saat itu tergerak gitu untuk bikin lagu-lagu gospel kan. Betul. Nah, kalau Kak Robert Makalea melihat sekarang nih, generasi sekarang, mereka masih punya keinginan yang sama nggak untuk khususnya di lagu gospel ya? Gitu. Sama dulu coba. Mereka sepertinya punya keinginan yang sama, tapi sepertinya kayak terima pesanan lagu ya kayaknya. Jadi by order ya. By order ya kayaknya seperti itu. Jadi lihat lagu-lagu praise itu kan jarang, lagu cepat mereka jarang bikin. Kayaknya mereka ikut arus senang lagu yang menye-menye yang balat-balat. Nah, ini ada yang mau aku tanya nanti. Sebenarnya kami di tahun 90-an tuh banyak membuat lagu-lagu KKR. Api Kemuliaan. Kuasanya membangkitkan. Terus waktu kita ke Ambon, KKR berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus. Terus jadikanku alatmu yang sebenarnya ada pergumulan sendiri. Aduh, merinding gua. Sebenarnya ada pergumulan sendiri pada waktu mau ke Ambon. Saya pikir Ambon kan gudangnya pemusik, pencipta lagu dan sebagainya. Kita mau bikin apa? Betul. Lalu ya itu saya dapat itu, jadi Roh Kudus. Nah itu Kak Robert langsung bikin on the spot. Di Jakarta. Di Jakarta. Kira-kira seminggu 2 minggu deh. Sebelum baru dinyanyiin di sana. Nyanyiin di sana. Dan ternyata indah banget waktu KKR itu mereka pecah suara langsung. Iya, waktu kan saya suka nggak usah pakai alat musik, nyanyi. Urapilah kami dengan. Diajarin nih. Mereka tuh bisa bagi pecah suara. Memang Indonesia Timur memang tidak bisa diragukan. Kita tuh dengar dari atas mimbar, wah ini indah sekali, luar biasa gitu. Jadi ini baru Ambon gitu. Benar-benar. Jadi Yesus Sahabatku sama Deeper in Love itu yang best sellernya ya. Wow, ini generasi muda nih harus mendengar
bahwa perjalanan Kak Robert Makalea ini diceritain ini mungkin baru sebagian nih yang diceritain. Iya. Karena kan, kan kita belum pernah cerita loh. Belum pernah cerita. 30 tahun sekian mereka kan banyak orang yang nggak tahu, banyak juga yang nggak tahu lagu-lagu kami. Oh itu lagunya Robert Lea. Iya. Padahal mereka setiap minggu Anggur Baru lah, apalah. Betul. Yang tema-tema Roh Kudus terus begitu Pentakosta, maksudnya pencurahan Roh Kudus semua tuh kita banyak sekali. Yes. Nah sekarang gini Kak, kreativitas yang aku lihat sekarang itu memang similar kelihatannya. Ya kan, artinya ya kita tidak usah sebut salah satu genre ya, tapi begitu semuanya. Ya kan, beat drumnya ya begitu, sound gitarnya delay dan lain-lain. Nah, ada pendapat nggak dari Kak Robert atau Kak Lea? Kira-kira ini yang bikin mentok apanya sih gitu? Mungkin satu yang pertama adalah nyaman ya. Nyaman. Karena yang gini nih yang disukain, yang gini disukain, ya udah begitu. Kalau waktu kami dulu kami enggak lihat begitu, karena boro-boro disukain kan. Bikin aja ya. Kita bikin aja. Kita nggak disukain ya bikin aja, nggak apa-apa. Kita bikin aja gitu. Yang mau diterima sekarang ya bagus, nggak mau terima ya udah gitu loh. Jadi sebenarnya ini bawaan industri atau bisnis atau apa sih? Kalau kami bisa katakan ini bukan bawaan industri, bukan bawaan bisnis. Ini karena kami ingin mengembangkan talenta kami. Nah, kalau yang sekarang yang sekarang ini ya ada lah bisnisnya. Karena label juga punya obligasi kan, gitu ya. Label punya obligasi. Betul. Nggak ada, mereka mesti melihat apa yang sedang disukai, digandrungi, dan mereka minta untuk pencipta lagu menjawab hal itu. Iya. Nggak bisa disalahin sih. Tapi lihat deh, lagu-lagu yang kayak gitu nggak tahan lama. Perhatiin nggak? Lewat. Jadi aja. Cuma ada hadir tapi enggak. Ada lagu yang saya sampai suka bahas, bilang kok bisa ya ada satu lagu nih enak, tapi dia cepet habis gitu seasonnya. Itu yang saya perhatikan, jarang sekali ya orang misalnya, gereja saya mau bikin lagu-lagu buat praise and worship, tapi dia nggak bisa menjangkau ke gereja-gereja lain. Hanya buat gerejanya hanya untuk gereja dia aja gitu loh. Jadi menurut Kak Lea, lagu gospel yang bagus adalah lagu yang bisa menjangkau secara keseluruhan. Jadi tidak menjadi berkat untuk salah satu denominasi aja. Gereja atau denominasi. Kan? Betul. Seperti kayak waktu kami lagu Kau Yang Terindah itu kan sampai dinyanyikan. Mana-mana. Wah, luar biasa itu. Kau Yang Terindah tuh kan sampai orang mau pemberkatan berapa minggu lalu Kau Yang Terindah. Betul. Berhembuslah Roh Kudus lah. Mereka masuk, dan yang lebih mengagetkan aja, saya dikasih sebuku kidung jemaat mereka. Jadi ada yang kidung khusus Katolik, ada yang lagu-lagu karismatik Katolik. Itu lagu kami semua ada di situ. Nah, ini. ini dia nih. Jadi wah ini aku sampai bingung mesti nanya gimana ya. Kak Robert Makalea banyak menemukan lagu-lagu kakak berdua didokumentasikan yang dalam tanda kutip kakak nggak tahu. Banyak sekali. Jadi zaman dulu tuh ada sebuah buku, yang bikin buku, ada yang bikin buku lagu. Dijual apa segala macam. Kak Robert Makalea nggak tahu, nggak pernah diinformasikan. Awalnya tidak tahu. Tapi belakangan kita tahu, lalu kita urusin. Ya, galakan mereka. Ini kan untuk pembangunan gereja, untuk semua alasan rohani ada. Saya cuma bisa kasih segini, bilang ya sudah, kalau nggak bisa ya oke, yang penting ya sudah jadi berkat. Betul. Ya waktu itu itu artinya ya sudah, kita akhirnya ya karena kaget memang, aja. Iya. Izin aja enggak? Izin enggak. Nah, ini sebenarnya menjadi satu core of problem gitu ya, bahwa kan musisi itu kan punya dua hak ya, hak moral sama hak ekonomi. Iya, betul. Nah, kalau hak moral ini kan berhubungan dengan siapa yang membuat, siapa yang ada namanya gitu kan. Kalau Kak Robert sama Kak Lea pernah menemukan nggak orang cover lagunya kakak berdua di Instagram tuh nggak pernah nulis namanya kakak? Banyak. Kita udah saking kebanyakan lagu ya udah gitu. Tapi belakangan ini sebenarnya ini karena ada peraturan mereka tulis gitu. Respon kakak berdua dari timnya Kak Robert Makalea apa menghadapi itu? Kita tulis, kita keluarin peraturan, statement jadi artinya izin aja lah. Izin lah maksudnya. Nah, sebenarnya begini, saya berbicara dengan salah satu orang inilah, pejabat bukan, petinggi gereja lah. Dia katakan begini pada saya, dan saya kira ini cukup bagus saya sampaikan, karena banyak orang berkata
kan kalau itu lagu kan dapat dari Tuhan gratis. Nah, maksudnya kasihnya gratis dong. Ya. Ya. Betul kalau begitu. Tetapi masalahnya yang waktu kita kasih gratis orangnya uangin. Ya. 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 Itu kan? Ada satu pemanfaatan ekonomi di situ. Ya. Saya lihat pakai orkestra, pakai segala macam. Berarti bermodal nih ya? Ya. Bermodal. Nah itu yang sedikit. Oke. Kenapa buat begitu kalian bisa keluarin uang? Iya. Tapi untuk yang bikin lagu kayaknya mikir-mikir gitu ya. Mikir. Ya itu yang kami alami. Jadi kami banyak lah mengalami itu lah. Banyak mengalami. Tapi karena bahkan ada yang tulis di-upload ditulis ciptaan orang lain. Iya. Nama orang lain. Sampai akhirnya orang yang ditulis ciptanya itu dia ngomong, ini bukan lagu saya, jangan mentang-mentang saya nyanyikan lalu dibilang lagu saya. Akhirnya di take down baru. Berarti itu sama sekali udah pelanggaran hak moral loh. Oh iya. Nah ini seru nih sebenarnya sih Kalea. Ini seru banget karena tadi Kalea kan menganggap bahwa ada menyatakan bahwa ada lagunya Kak Robert Kalea tapi orang nggak tahu siapa yang bikin. Betul. Nah kalau aku di sekuler menganggap bahwa pencipta lagu di negara ini memang awareness-nya kurang, gitu, awareness-nya kurang dari segi karya cipta ya, karena orang lebih mendengar siapa yang membawakan lagu tersebut, betul kan, gitu. Nah, sikap dari Kak Robert sama Kalea sebenarnya kalau di dunia rohani maunya tuh seperti apa sih Kak, gitu? Khusus untuk hak moral dulu nih ya, apa perlu gereja setiap kali di YouTube streaming itu menuliskan pencipta lagunya? Kadang-kadang aku sendiri di gerejaku tempat melayani, aku menegur gitu. Bahwa aku bilang, kalian kalau ada yang di-upload di streaming, ya pertama ya itu harus izin ya. Yang kedua ditulislah. Iya dong. Ya kan, compose by siapa, dipopulerkan oleh siapa, oke lah. Tapi paling atas itu compose-nya, gitu kan. Iya. Gimana tuh Kak? Kalau kami setuju begitu. Artinya bahwa apalagi setelah mereka upload ya ke YouTube untuk dimonetize, itu video on demand, harus menuliskan pencipta karena biar bagaimanapun lagu itu tidak muncul dengan sendirinya tanpa pencipta kan. Betul. Dan saya kira kami sebagai pencipta akan sangat appreciate kalau ditulis komposernya, penulisnya gitu. Ya kayak misalnya Sungguh Indah itu kan buatannya Raguel. Kita tulis bahwa itu buatannya Raguel. Gitu. Walaupun orang-orang tetap bilang kami, tetapi ya ini Raguel. Buatan Raguel. Nah yang menjadi masalah adalah ada beberapa penyanyi yang pengikutnya dia ini mengatakan lagu itu lagu dia, gitu loh maksudnya. Karena dia merasa dia mempopulerkan. Karena dia dipopulerkan. Harusnya bersyukur loh, lagu itu populer gara-gara penyanyi itu, gitu loh. Iya. Saya bilang. Iya. Udah populer sebelumnya. Nah, ini sebenarnya jadi masalah juga Kak, karena kan beberapa teman-teman adik-adik kita nih yang cover-cover, mereka selalu beranggapan bahwa ya harusnya memang betul harusnya bersyukur dong lagunya dibikin terkenal. Betul. Tapi aku selalu mereverse gini, kalau mau bikin lagu mau jadi alat untuk bikin lagu terkenal, jangan lagu hits yang di cover. Gitu. Ada banyak teman-teman musisi yang punya lagu tidak hits. Itu di cover supaya jadi hits. Kenapa dia milihnya? Kenapa dia milih lagi? Nah, itu loh, gitu kan. Aku juga suka tanya loh, kenapa kamu dari sekian banyak kita punya 300 sekian lagu loh? Iya, ada kan yang biasa-biasa aja gitu kan. Jadi teman-teman yang suka cover, carilah lagu yang tidak hits. Supaya berjuangnya bersama-sama ya Kak. Oke. Wah ini seru banget nih. Jadi akhir-akhir ini kan sering diomongin masalah streaming ini Kak. Ya kan. Ini kan ada satu kegelisahan nih, satu keresahan bahwa gereja-gereja dalam tanda kutip akhirnya mikir juga nih, pakai lagu ciptaan Kak Robert, Kalea, atau siapapun mereka gitu kan, mikir tuh mereka tuh. Setelah mungkin berpuluh-puluh tahun sekarang nih baru pop up nih. Baru. Kita yang juga kaget-kaget. Iya betul. Kalau dari aku pribadi sebagai aku lagu rohani juga nggak banyak kayak lagu sekuler yang banyak. Tapi aku bersyukur loh dengan kejadian ini sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar nih, belajar untuk respect ya terhadap karya cipta. Nah, respon dari Kak Robert sama Kalea melihat masalah ini sesuatu yang menjadi future atau menjadi barrier nih untuk musik rohani justru.
Kalau saya sih melihatnya begini ya, karena kita kan harus maju ya. Ya. Artinya kan sebuah negara kan harus maju ke depan gitu melihatnya dan bukan ke belakang. Ke belakang kan cuma hanya sebagai pengingat saja. Yes. Sejarah itu kan buat pengingat. Tetapi kan tujuan kita jalan ke depan. Kita dikasih kaki, jalannya kan ke depan. Maju ke depan bukan mundur ke belakang gitu. Betul. Nah, demikian juga dengan segala peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu kan adalah untuk memajukan negara ini dan bangsa ini sebenarnya. Jadi kita sebagai penulis-penulis lagu, ya terus terang begitu pemerintah memberikan penghargaan untuk hak cipta, untuk ini izin dan sebagainya. Nah itu ya kami ya mendukung lah. Mendukung karena kan banyak orang berkata bahwa ini kan dikasih gratis. Itu ayat yang paling sering tuh kami terima. Sering banget. Udah puluhan tahun lah. Jadi dari dulu udah dipakai juga ya? Udah dari dulu sampai masuk majalah. Ada yang minta lagu sama kita kan pakainya setengah, kita izinnya setengah dong. Bayarnya setengah. Oh wow. Jadi pokoknya semua udah deh kita alami. Jadi makanya sekarang kalau kita jadi pakainya setengah, izinnya setengah, bayarnya setengah juga. Wow. Malah ada yang melakukan gini. Karena nggak ada drumnya, cuma piano sama ini, jadi kita bayarnya segini. Oh, dilihat dari komposisi. Jadi kita komposisi aransemen semuanya. Wah, ini penemuan baru nih. Iya, makanya kita kaget-kaget kemarin katanya Robert Lea termasuk yang meminta royalti kepada sidang jemaatnya. Kok tahu dari mana dia? Ada premis itu. Kita. Nggak taunya saya baru tahu semalam ada yang pembicaraan di YouTube yang nyebut begitu. Waduh, saya di komen atau di komen. Di komen. Tetapi baru ketahuan semalam bahwa dasarnya dia nulis begitu karena ada orang yang ngomong. Saya baru dikirimin YouTube. Jadi ini semua miskom semua ya. Jadi karena ada peraturan yang kenapa kalau miskom itu cepet sekali? Jadi kan ada peraturan itu yang terakhir itu, jadi imbasnya ke kami dipukul rata semua tuh. Robert Lea termasuk katanya minta royalti sama sidang jemaat. Minta royalti sama sidang jemaat. Itu kan udah jauh sekali tuh ya. Iya, sangat jauh sih, sangat jauh. Itu udah salah mengerti, salah kaprah. Yes. Nomor satu ini kan soal menghargai pencipta ya. Betul. Bukan soal itunya. Iya. Nah, beberapa hari kemarin kan kita ada dialog juga tuh Kak Robert Makalea ya. Aku sih bilang gini, untuk kita bicara lagu rohani yang terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta dan juga PP 56 tahun 2021. Sebenarnya kita tidak boleh mendikotomikan ini gitu, lagu sekuler dan lagu gereja. Gak bisa, karya cipta itu adalah karya cipta gitu. Nah, jadi aku melihat bahwa memang harus ada terobosan baru nih Kak di dunia musik rohani dan di lagu rohani nih. Supaya gini, aku pengen melihat future-nya adalah komposer lagu rohani itu punya posisi gitu. Karena bangsa ini menurutku ya diberkatinya tuh melalui lagu-lagu yang kakak buat gitu. Makanya aku pernah menulis di Twitterku bahwa kita diberkati sama lagu pujian. Kita harus memberkati mereka juga dengan memberikan haknya. Nah, itu menurut Kak Robert atau Kak Lea? Sebenarnya itu benar ya? Ya, itu benar dan kami setuju sekali sebenarnya dengan demikian. Selama ini royalti lancar nggak? Royalti kalau dari dalam negeri dari nggak itu ada. udah. Tapi kalau dari digital platform ya. Jalan. Dari album pertama? Enggak. Itu lebih hutan rimba ya, hutan rimba ya. Ya, itu lebih hutan rimba. Album pertama, album kedua, album ketiga More of You, itu semua nggak ada. Sampai album keempat juga, yang Deeper in Love ya lumayan. Kalau yang itu kan milik label. Masternya. Tapi kalau pengelolaan hak cipta kan tetap di tangan kakak gitu. Tapi kita udah banyak sekali di take advantage ya, maksudnya ada yang ambil hak cipta kita, dibilang kalau mau ini izin sama kita katanya. Padahal kita tidak pernah menyerahkan. Ya tapi ya bagi kita tetap berkarya, Tuhan kasih. Itu nomor satu sikap kami berkarya. Tapi nomor dua adalah kita juga sangat senang gitu, artinya kalau memang mereka ini akhirnya sadar gitu bahwa harus menghargai seperti yang tadi pada bilang gitu kan. Karena terus terang kalau sekarang kan seneng dong lagunya di ramaikan atau cover atau di penyanyi. Tapi penyanyi itu pun
nggak akan terkenal kalau dia nggak menyanyikan lagu itu kan? Yes. Nah, iya kan? Ya, tadi aku bilang itu. Iya, jadi kan sudah membawakan lagu hits dulu, iya kan? Iya. Oke. Artinya kan kalau nggak ada bahan dia nggak akan bisa ini terkenal juga. Nah itu yang seringkali orang tuh nggak paham ya Kak. Paham. Dan tidak mau paham. Dan tidak mau paham, betul. Wah, ini gokil nih, ini luar biasa nih. Ini aku bisa ngobrol sama living legend, ini warisan loh Kak. Nanti bisa ditonton sama generasi-generasi yang lain. Iya, benar. Nah, jadi Kak Robert makanya boleh diinformasikan ke teman-teman Badai TV kalau mau cover lagu Kakak berdua, itu persyaratannya apa? Ya izin aja. Enggak, gitu. Kami kan ada alamat emailnya. Oke. ministry@robertlea.com. Oke, nanti kita tulis ya di bawah ya. Oke. Ya. Nah, itu aja. Minta cover izin bahwa kami ke situ mau cover lagu untuk apa. Udah gitu doang kok. Itu doang. Karena banyak di luar di sana bilang cover mesti bayar, benar nggak sih Kak? Enggak. Kalau dari Kak Robert makanya enggak ya? Oke. Enggak. Karena kita tahu bahwa maksudnya apa sebenarnya zaman pandemi gini kita tahu kondisinya ya. Mengerti situasinya dan kemudian kalaupun mereka misalnya uploadnya kemana? Ke YouTube. Ya itu kan di YouTube kan mereka sudah mengenali bahwa itu lagu kami. Ya. Nah, tapi kami tidak menutup kemungkinan kalau kesempatan kalau memang mereka ingin memberkati kisahnya, sehingga mereka banyak memberikan juga love gift. Ada juga yang tulis kami melihat kesetiaan Kak Robert Kalea sekian lama membuat lagu, kami mau memberkati gitu. Ya kita terima. Iya dong, itu kan ibaratnya orang menghargai kita kan gitu. Ya nggak ada salahnya juga sih sebenarnya, betul. Tapi nggak sampai maksudnya tidak itu menjadi motivasinya kan. Oke. Rencana ke depan ada album masterpiece kah? Tetap bikin lagu. Tetap bikin lagu dan mungkin tahun depan mungkin kita akan bikin. Karena lagunya Kakak berdua kalau dibikin masterpiece konser keren loh. Iya. Gitu. Jadi kita tunggu tuh nanti kalau misalkan ada album masterpiece-nya Kak Robert Kalea. Iya, dibawain ulang. Betul. Dibawain ulang gitu. Dibawakan ulang. Kami banyak menyanyikan lagu-lagu di Worship at Home hari Jumat. Itu ada di YouTube juga. Worship at Home ya. Jadi itu sudah 7.30 malam dan itu sudah hampir 2 tahun. Itu setiap hari Jumat. Malam. Jadi itu banyak lagu-lagu yang kami gali. Mungkin yang generasi sekarang yang lahirnya tahun 90-an nggak paham ya. Jadi mereka belajar. Dibawain lagi di situ. Lalu diusahakan untuk aransemennya baru. Jadi YouTube channelnya Kak Robert makanya apa namanya? Robert Lea Sutanto. Robert Lea Sutanto. Instagram mungkin bisa diinformasikan. Sama Robert Lea Sutanto SUTANTO. Jadi teman-teman jangan lupa tetap saksikan konten-konten dari Badai TV, terutama obrolan saya sama Kak Robert dan Kak Lea Sutanto. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi warisan inspirasi untuk generasi muda. Betul. Jadi aku berdoa supaya Kak Robert Kalea sehat, terus berkarya dan menciptakan lagu-lagu rohani yang keren lagi. Amin. Thank you Kak Robert Kalea. Sama-sama. Sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu. Bye.